Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) atau Mitratel berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal mencapai 1 triliun rupiah. Ya, manajemen Mitratel menyebut rencana buyback saham bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham. PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) atau Mitratel berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal mencapai 1 triliun rupiah. Aksi korporasi dari entitas anak Telkom ini akan meminta persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2025. Pembelian kembali akan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPSLB. Mitratel memperkirakan buyback akan dilakukan sebanyak 4,12% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Sementara itu, biaya buyback saham diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah, belum termasuk biaya transaksi dan komisi anggota bursa. Manajemen Mitratel menyebutkan bahwa rencana buyback saham bertujuan menjaga stabilitas harga saham dan mengoptimalkan penggunaan kas yang dimiliki guna meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham. Lebih lanjut, manajemen Mitratel menilai bahwa rencana buyback tidak akan berdampak material negatif terhadap operasional maupun arus kas. Perseroan juga disebut memiliki posisi keuangan yang kuat dan kas internal yang memadai. Berbagai sumber IDX Channel. PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA mencatatkan raihan pendapatan pra-penjualan alias marketing sales sebesar 2,2 triliun rupiah per semester 1 tahun ini. Ya, raihan tersebut sekitar 44% dari target marketing sales SMRA yang sebesar 5 triliun rupiah. Dari 9 township yang dimiliki SMRA saat ini, 3 kontributor terbesar terhadap total marketing sales per Juni 2025 adalah dari Serpong sebesar 44%, kemudian Bandung 14% dan Crown Gading 13%. SMRA masih memiliki sejumlah produk baru di pipeline yang akan diluncurkan hingga akhir tahun 2025. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia pun disambut baik oleh SMRA. Ya, penurunan suku bunga tersebut dapat berpotensi memberikan angin segar yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Seiring dengan adanya penurunan suku bunga acuan tersebut, diharapkan juga dapat memberikan efek positif yang mana berpotensi menurunkan cost of fund perseroan. Ya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% dari sebelumnya 5,5% pada Rabu lalu. Kebijakan ini membuka peluang bagi para emiten untuk memperoleh pendanaan eksternal seperti pinjaman bank. United Tractors atau UNTR mengoptimalkan penggunaan cost of fund yang paling kompetitif dalam menjalankan usaha, termasuk memaksimalkan kombinasi penggunaan dana internal dan dana eksternal atau kredit dengan menjaga gearing ratio pada posisi yang sehat dan balance sheet yang kuat. Obligasi juga dapat menjadi opsi untuk digunakan dalam refinancing pinjaman sepanjang manfaatnya lebih baik. Ya, di samping itu United Tractors menanggapi positif atas turunnya suku bunga mengingat perusahaan juga memiliki exposure suku bunga kredit atas penggunaan fasilitas kredit untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi akuisisi. Berdasarkan laporan kinerja keuangannya per kuartal 1 2025, anak usaha dari Astra Internasional tersebut melaporkan liabilitas jangka pendek dari utang jangka panjang pada segmen pinjaman bank sebesar 2,52 miliar rupiah. Selain itu, utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek dari pos pinjaman bank tercatat mencapai 14,84 miliar rupiah. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peluncuran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih hari ini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebanyak 80.000 Kopdes Kopkel akan diluncurkan sebagai langkah memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi desa berbasis koperasi. Dengan mengusung tema Bangun Koperasi Desa Indonesia Jaya, sebanyak 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih di seluruh daerah siap diresmikan Presiden Prabowo hari ini. Di mana seluruh koperasi Merah Putih telah berbadan hukum. Pemerintah memastikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Sebuah inisiatif besar dalam memberdayakan desa, termasuk sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan program pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam mewujudkan keberlangsungan 80.000 koperasi desa kelurahan ini, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi bersama dari unsur lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kepala daerah, serta masyarakat desa untuk mensukseskan program prioritas mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melepas ekspor baja lapis dengan volume mencapai 10.000 ton ke Amerika Serikat. Nilai total dari ekspor baja tersebut mencapai 12,6 juta dolar Amerika atau setara dengan 205,4 miliar rupiah. Baja lapis produksi PT Tata Metal Lestari mulai diekspor ke Amerika Serikat dengan volume mencapai 10.000 ton. Nilai total dari ekspor baja tersebut mencapai 12,6 juta dolar Amerika atau setara dengan 205,4 miliar rupiah. Pelepasan ekspor baja lapis ke Amerika Serikat langsung dilepas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini merupakan pencapaian strategis hasil kerjasama dengan PT Krakatau Baja Industri dalam hal suplai bahan baku berupa baja canai dingin. Menperin Agus Gumiwang menegaskan, ekspor baja lapis ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk baja lapis berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional, sekaligus membuktikan bahwa industri baja Indonesia semakin mampu bersaing di pasar internasional. Tahun 2024 sebesar 196,5 miliar dolar Amerika atau hampir 197 miliar. Ini 74,25% dari total ekspor nasional, besar. Jadi kita sekali lagi berikan apresiasi. Saya yakin bahwa negosiasi tidak mudah, ya, apalagi jika kita harus bernegosiasi dengan pemerintahan di bawah Presiden Trump. Ya. Di sisi lain, Kemenperin menyatakan kebanggaannya terhadap hasil produksi baja tanah air, di mana produk baja Indonesia berhasil menembus pasar ekspor Amerika di tengah kebijakan proteksionis yang ketat. Keberhasilan ini juga dinilai sebagai wujud ketangguhan industri manufaktur Indonesia dalam menghasilkan produk berstandar global. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana perkembangan ataupun update dari perdagangan pasar modal atau IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di layar berikut ini, IHSG tampak masih melanjutkan penguatan 0,28% ke 7.332. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini ada SSIA, Koin, PYFA, kemudian Dewa, Bumi, ENRG, sementara top losers datang dari Wifi, Toba, Cuan, Brand, PTRO, dan BRPT. Pergerakan sektoral, sektor teknologi masih memimpin penguatan setelah beberapa hari ini juga memimpin penguatan, dan penguatan sejauh ini bergerak di 3,54% dan sektor yang mengalami pelemahan paling signifikan adalah sektor energi dengan pelemahan 0,5%.